Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita tafsir Quran surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-16. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-16 masih berbicara berkaitan dengan orang-orang munafik. Masih berkaitan dengan orang-orang munafik. Kemukakan di dalam ayat 16, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wa ma kanu muhtadin. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itulah yang disifati dari sejak berbicara tentang munafik ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Mereka itulah alladzina tarawud dhalalata bil huda, yaitu orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung tijarah mereka, perdagangan mereka itu tidaklah beruntung. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Ulaika artinya mereka itulah. Mereka itulah, ini mengisyaratkan isyarat jauh. Mereka itulah. Isyarat jauh yang digunakan pada awal ayat ini mengesankan bahwa kesesatan mereka yang disebut sifat-sifatnya dalam ayat yang lalu, ya, ayat yang tadi dari 8 sampai ayat 15, ya. Yang disebutkan sifat-sifatnya dalam ayat yang lalu sangat jauh merasuk ke dalam jiwa mereka. Jadi kesesatan mereka itu sangat dalam di dalam jiwa mereka, sangat dalam, sangat jauh merasuk ke dalam jiwa mereka. Itu makanya Allah menggunakan kata-kata ulaika. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda ay istabdaluha bihi. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Artinya istabdaluha bihi, mereka mengganti, mereka menukar. Mereka mengganti atau mereka menukar kesesatan dengan petunjuk. Kalau orang munafik itu kan menyatakan saya beriman, itu kan sebetulnya petunjuk. Di mulutnya dia ngomong beriman, tapi dalam hatinya kagak. Artinya petunjuk itu ditukar dengan kesesatan. Makanya dikemukakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka menukar. Mereka itulah orang-orang yang membeli, yang menukar, yang menggantikan kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung jual beli mereka. Penukaran mereka itu enggak beruntung. Tijarahnya mereka itu tidak
beruntung fima fa'alu au ma rabihu fiha, tidak beruntung di dalam tijarah mereka. Dirinya sendiri. Mereka enggak beruntung. Bal khasiru, akan tetapi malah merugi. Tijarah mereka yang mereka lakukan menukar kesesatan dengan keimanan tidak mendapatkan keuntungan. Bahkan mereka mendapatkan kerugian. Mereka mendapatkan kerugian lima sirihim ilan nari al muwaddati alaihim, karena kembalinya mereka itu ke dalam api neraka yang abadi atas mereka. Mestinya huda itu dia mendapatkan surga, dengan dia beriman secara sungguh-sungguh dia telah mendapatkan huda, mendapatkan petunjuk. Tempatnya kan sebetulnya di surga, tapi dia justru malah menukarkan petunjuk dengan kesesatan. Mestinya dia beruntung, Kerugian. tapi dia malah merugi. Lima sirihim ilan nar, karena tempatnya mereka itu nanti akan di neraka abadi yang selamanya. Neraka bagi mereka selamanya. Nggak ada untung. Makanya kita ini harus jaga keimanan kita. Jangan sampai amit-amit nauzubillah min zalik, jangan sampai kayak orang munafik. Biar kita susah juga, biar kata kita susah hidup kita, ekonomi kita susah dan lain sebagainya, pegang tetap iman. Iman itu tetap harus dipegang dan dijaga, jangan sampai lepas. Kenapa? Dengan keimanan itu adalah kunci kita masuk ke dalam surga. Kan gitu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum barul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu wadun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Pertama kali yang diucapkan itu iman dulu. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzi wa amilus solihat, dan mereka yang beramal soleh. Ganjaran mereka itu adalah surga. Iman dulu yang dipegang. Yang diawali pertama iman. Setelah itu kita perwujudkan dalam bentuk amal saleh. Dengan iman dan amal saleh, insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik golongan. Orang yang beriman dan beramal saleh adalah sebaik-baiknya kelompok, sebaik-baiknya golongan. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka yaitu orang yang menukarkan kesesatan dengan hidayah, mereka itu tidaklah mendapatkan petunjuk. Mereka enggak dapat hidayah bima fa'alu, pada apa-apa yang mereka lakukan. Pada apa-apa yang mereka kerjakan, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Menyatakan iman di mulut, tapi kafir di dalam hati. Menukarkan hidayah dengan kesesatan, maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Ya, Kong? Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzis tauqada nara. Nah, ini permasalahan mereka. Permisalan orang-orang munafik. Masaluhum kamal salil ladzis tauqada nara. Falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Masaluhum, permisalan mereka, sifatuhum, sifatnya mereka, fin nifaq, di dalam kemunafikan mereka. Masaluhum, permisalan mereka, kamasalil ladzis tauqada nara, seperti orang yang menyalakan api.
seperti orang yang menyalakan api. Falamma adaat ma haulahu, maka tatkala api tersebut menerangi apa-apa yang di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, maka Allah hilangkan cahaya tersebut. Allah hilangkan cahaya tersebut, wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Dan Allah membiarkan mereka fi zulumatin, di dalam berbagai macam kegelapan. La yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Masaluhum sifatuhum fin nifakihim, permisalan mereka, sifat-sifat mereka di dalam kemunafikan mereka, kama salil ladis tauqada nara au qadar, seperti orang yang menyalakan api fi zulumatin, di dalam kegelapan. Kita ini kan memang kalau dalam kegelapan kan kita perlu penerangan. Ya. Seperti orang yang menyalakan api di dalam kegelapan. Falamma adaat anarat mahaulahu, maka tatkala menerangi, si api tersebut menerangi apa-apa yang berada di sekelilingnya. Fa absara wastadfa'a wa amina miman yakhafu. Setelah dia terang, maka dia bisa melihat. Yang tadinya dalam kegelapan dia nggak bisa melihat, tapi setelah api itu menerangi sekelilingnya, dia bisa melihat. Kelihatan dia tuh semuanya yang berada di sekelilingnya. Wastadfa'a, dan mereka menghangatkan dirinya. Api itu kan menimbulkan panas. Kalau kita berada di sekitar api, udara dingin menjadi hangat. Coba aja lihat api unggun, kan begitu. Mereka bisa melihat dan mereka mendapatkan kehangatan. Wa amina miman yakhafuhu, dan mereka mendapatkan rasa aman dari orang-orang yang menakutkannya. Ada rasa aman dengan terang benderang. Kita nggak takut terhadap orang. Terang sih kelihatan siapa yang datang, siapa yang berada di sekeliling kita. Kan begitu aman. Dibandingkan dengan kegelapan. Coba kita jalan-jalan di kegelapan. Khawatir ada yang begal. Khawatir tiba-tiba ada orang yang nggak suka terus mencelakakan kita. Kita nggak bisa melihat musuh-musuh kita. Cuma kemudian dengan adanya penerangan, maka kita bisa ada rasa aman dari orang-orang yang kita takut kepadanya. Falamma adaat ma haulahu, maka tatkala api itu menerangi apa-apa yang di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, maka Allah hilangkan cahaya mereka. Atfa'ahu wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun, dan Allah tinggalkan mereka, dan Allah membiarkan mereka fi zulumatin, di dalam berbagai macam kegelapan. La yubsiruna, tidaklah mereka bisa melihat. Apinya dihilangkan. Kita bayangin kan, tiba-tiba apinya mati, gelap lagi. Akhirnya kita nggak bisa ngelihat apa-apa. Ya. La yubsiruna, tidaklah mereka bisa melihat. Wa tarakahum fi zulumatin, dan Allah tinggalkan mereka di dalam kegelapan. Pakainya jamak, fi zulumatin, di dalam berbagai macam kegelapan. Allah tinggalkan mereka di dalam berbagai macam kegelapan. Yakni kegelapan yang bertumpuk-tumpuk.
Tidak hanya satu kegelapan. Yang bertumpuk-tumpuk kegelapan tersebut satu terhadap yang lainnya. Katakanlah kegelapan malam, kegelapan awan yang hitam, dan kegelapan pandangannya cahaya, ya. Kegelapan padamnya cahaya, malamnya gelap. Udah gitu awan, bertumpuk awan hitam pengen hujan. Cahaya udah kagak ada. Habis. Kira-kira gelapnya luar biasa itu. Ya. Jadi kegelapannya bukan hanya satu. Kegelapan malam. Kegelapan malamnya nggak ada bintang, nggak ada bulan katakan. Kegelapan malam, udah gelap malam, tambah lagi gelap karena awan hitam. Udah gitu nggak ada cahaya pula. Nah itulah pengandaian kenapa dikemukakan dengan gelap kata-kata jamak fi julumatin wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun, maka Allah dan Allah tinggalkan mereka di dalam berbagai macam aneka kegelapan la yubsiruna, mereka tidak dapat melihat. Mereka adalah orang-orang kafir yang tadi ditinggalkan oleh Allah. Mereka itu adalah orang-orang kafir atau orang munafik yang serupa dengan orang-orang kafir, yakni kegelapan kesesatan, kegelapan murkanya Allah di dunia, dan kegelapan siksa Allah nanti di akhirat. Bertumpuk-tumpuk tuh. Kegelapan kesesatan bagi orang-orang munafik akan mendapatkan berbagai macam kegelapan, dengan sebab kekafiran, kegelapan siksa Allah di dunia, dan kegelapan siksa Allah di akhirat. La yubsiruna, mereka tidak bisa melihat ma haulahum, mereka tidak bisa melihat apa-apa yang berada di sekeliling mereka. Mutahayyirina anitariq, mereka bingung. Mereka bingung daripada jalan. Khaifina, mereka takut. Ya, bingung lah. Orang gelap, jalan yang mana nih? Pengen kembali, tapi nggak ngerti pulang. Karena apa? Saking gelapnya. Ya. Dengan begitu kemudian timbul rasa takut karena saking gelapnya. Jangan-jangan ntar ada ngebegal. Jangan-jangan ntar ada musuh yang datang. Fakazalika haula'i amanu bi izhari kalimatil iman. Maka seperti itulah gambaran orang-orang munafik. Maka seperti itulah mereka amanu, mereka beriman bi izhari kalimatil iman, dengan menyatakan, dengan menampakkan kalimat iman. Saya beriman, Tapi kagak. padahal kagak. Hatinya. Ya. Dengan menyatakan lisannya mereka beriman. Bi izhari kalimatil iman. Fa idza matu, maka apabila mereka nanti mati, apabila orang-orang tersebut yang tadi digambarkan dalam permisalan, yaitu orang-orang munafik, fa idza matu, maka apabila mereka mati, ja'ahumul khauf, maka rasa takut itu akan datang kepada mereka. Wa azabul wal azabu, dan azab itu akan menimpa kepada mereka. Takut mereka. Datang kematian, dia khawatir, dia takut. Ada rasa was-was dengan apa yang dilakukannya. Ada rasa ngeri dan takut dengan azab yang Allah telah siapkan untuk mereka. Nah itulah gambaran mereka. Makanya dari kemarin udah dibilang, hati-hati cari teman. Jangan sampai cari teman itu salah pilih teman. Karena teman itu sangat mempengaruhi karakter kita. Bisa jadi nanti karena kita salah milih teman, ya, tadinya kita beriman kepada Allah, teman kita kafir, teman kita munafik, akhirnya kita jadi kafir
jadi munafik. Carilah teman-teman yang saleh, yang akan membawa kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Teman yang bisa menasihati kita, menasihati dalam perkara dunia, juga bisa menasihati kita dalam perkara akhirat. Insyaallah dengan yang demikian itu, pilih teman yang baik, kita akan selalu berada di dalam lingkungan yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.